Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apakah prospek ADO di 2025 masih mantap, karena holder saham ini memang sangat fanatik ya, karena dividennya gede, kinerjanya juga oke. Nah, sekarang kan spin off ya Adi, itu gimana prospek kedepannya? Ini harga sahamnya jatuh sudah 50% dari 4.000 ke 2.000. Tapi versi kami ini karena pembagian dividen jumbo waktu itu. Kalau harga secara psikologis ada itu di angka 3.000 sampai 3.500 ya. Nah, ini kayak mana ke depannya? Ini versi kami. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin gabung grup premium atau privat dengan kami, bisa cek di link deskripsi. Siapa tahu bisa membantu. Nah, perlu diingat, spin off AAD itu di Desember 2024. Jadi, kalau kita mengatakan laporan yang sekarang itu sudah pasca spin off, itu agak susah. Karena kan satu kuartal, di kuartal 4 itu kan mulainya dari Oktober, November, Desember. Sedangkan spin off-nya di Desember. Jadi sulit untuk membaca kecuali nanti kuartal 1 2025. Nah, itu baru ketahuan murni dari ADO yang sekarang. Tapi kita nanti lihat beberapa data ya yang kita dapat dari beragam sumber. Nah, ADO itu dulunya itu ada AAD yang di batu bara, ada energi hijau juga. Jadi jangan hanya dikira batu bara aja, kan ada AAD, ada lagi ada mineral yang ADMR itu ya, yang metalurgi. Nah, tapi yang menjadi perhatian AAD ini memang sumbangan pendapatannya lumayan. Nah, ini kemudian spin off. Dia ingin fokus. Kalau ada pertanyaan gini, kok dia melepas Adi sih, kok nggak yang lain? Karena gini, ke depan, itu yang banyak akan digunakan adalah energi hijau, yang polusinya sedikit lah, ya bebas polusi lah. Ini tidak hanya dilakukan oleh ADO, banyak yang melakukan itu. Seperti Medco itu di PLTP, ya, kemudian PTBA juga, pokoknya semua beralih memang. Nah, Adul melakukan ini, caranya dia ini dilepas, ini menumbuhkan energi hijau. Nah, untuk yang eksis sekarang ya, eksis sekarang itu dia punya namanya PLTA ya, air ya, sama PLTS. Total wattnya lumayan 2, jadi totalnya itu uh, sekitar 1,7 gigawatt ya. Ini 1,3 dari PLTA, 0,4 dari tenaga surya ya. Jadi seperti itu. Ini salah ya, ini harusnya totalnya bukan PLTA-nya. Nah, dengan polisi seperti ini berarti ADO itu sudah masuk, bukan mau mulai. Kalau mau mulai baru kita khawatir. Ini dia sudah masuk. Cuman pengen mengembangkan dan fokus, salah satunya fokus ke situ. ADO itu kan dikenal sangat bagus ya dalam mengelola usaha ya. Jadi AD itu fokus ke sini, ADMR itu fokus ke sini gitu modelnya. Nah, kalau kita mengatakan gini, loh, berarti ADO sudah nggak ngelola batu bara dong, fokus di. Sebetulnya masih tidak betul-betul 100% itu nggak, di mana di ADMR. Cuman ADMR ini batu baranya dikenal batu bara kualitas tinggi. Ya, istilah katanya kalau saya baca-baca itu metalurgi gitu. Nah, dia punya porsi di ADMR itu sampai 83%. Jadi masih gede banget gitu loh. Sederhananya dia tetap akan mendapatkan
imbas lah dari fluktuasi harga batu bara itu masih tetap ya. Nah, berikutnya pendapatan pasca spin off bagaimana? Kalau kita ngelihat laporan keuangan ini ya, laporan keuangan ini sebetulnya udah kelihatan bahwa akan mengalami penurunan. Ini kan sederhananya gini. Desember yang sudah nggak ada ADI itu berarti akan berkurang kan? Walaupun tidak banyak karena hanya 1 bulan. Nah, di saat total laporan keuangannya keluar, ya di samping karena harga batubara turun ya, itu sudah kerasa minusnya. Penurunan maksudnya, penurunan itu udah kerasa. Jadi otomatis akan terdampak ya. Nah, ini dari kontan. Saya kalau memprediksi ke depan bagaimana kita nggak tahu karena dari laporan keuangannya kan tidak detail, misalkan ini yang dari Adi apa namanya sekian, nggak begitu detail kan. Nah, itu versinya adalah sampai akhir tahun 2025 pendapatannya akan berkurang sampai 50%. Ini analisa dari kontan karena sekali lagi kami analisa langsung tidak dapat info. Ya. Artinya pendapatannya akan otomatis akan jeblok. Pertanyaannya gini loh, nasib sahamnya gimana? Nah, ini kalau ini versi kami ya. Pertama perlu diingat, saham ADO itu sudah turun 50%. Ya, artinya posisi sekarang ya harganya itu secara psikologis sama dengan yang dulu. Karena harga psikologis ADO itu di angka 3.000 sampai 3.500-an. Kalau 4.000 itu karena kemarin mau bagi dividen jumbo, versi kami seperti itu. Pokoknya 3.000-an lah. Nah, turun sampai 2.000. Kemarin kan turunnya sampai 1.900 kalau nggak salah. Itu secara psikologis harga udah sesuai pasar kalau versi kami. Jadi untuk yang istilah katanya mau masuk ya harga sekarang istilah katanya mahal enggak, murah juga enggak. Nah, apa yang kita harapkan ke depan ya, Ado ini kan masih punya dana cash yang cukup lumayan. Tentu saja akuisisi dan pengembangan, dan itu sudah pasti dilakukan. Kalau misalkan gini, Ado ini kan keistimewaannya tidak pernah sepi dari berita, itu enaknya. Nah, kalau ada akuisisi dan pengembangan ini baru nanti cukup bagus untuk perkembangan ke depannya. Nah, ini kita lihat ya. Salah satu yang mungkin biasanya kan orang khawatir. Khawatirnya itu gini. Terus dividennya gimana? Karena kan sering kita mendapatkan orang yang investasi di ADO itu hanya karena dividen yieldnya itu besar. Dia masa bodoh dengan bisnis dan lain sebagainya. Pokoknya dividennya gede. Nah, perlu diingat, free cash flow per share-nya itu masih Rp619. Ini free cash flow per share. Artinya gini, kalau dividen 10% aja dari harga sekarang loh ya, itu masih mungkin lah. 10%-nya kan berarti Rp200 kan. Itu masih mungkin lah. Ini versi kami loh ya. Karena dia punya free cash flow-nya sampai 619. Nah, ini kalau secara total dana itu ada 4 triliun sekian. Ini di Stockbit ya. Kita ambil di Stockbit. Tapi kalau ada pertanyaan gini, apakah nanti ke depannya tidak akan membagi dividen sama sekali? Versi kami enggak. Grup ADO itu terkenal royal bagi dividen. Nah, apa langkah selanjutnya? Ini yang terdekat ya. Yang paling ditunggu-tunggu adalah pertama dividen. Pasti itu. Yang kedua adalah aksi korporasi. Maksudnya kalau ada dividen, harga sahamnya naik. Kalau ada aksi korporasi juga harga sahamnya naik. Karena ini fakta di lapangan ya. ADO itu saham yang hampir tiap minggu itu muncul di berita. Entah karena top gainer atau dari LQ45 atau misalkan under value gitu-gitulah ADO itu. Itu kelebihannya. Jadi Anda jangan terlalu khawatir.
Nah, yang perlu kita perhatikan juga, ternyata ini ya, secara bandamologi, aduh itu diakumulasi besar. Harga average-nya, ingat harga average-nya 2000. Ya, akumulasinya gede-gedean. Gede banget. Ya, kalau Anda teliti ngeliat ini, Anda udah tahu lah, besar sekali. Kadang kita tidak mengetahui masa depan, tapi kadang kita menumpang optimisme di mereka yang akumulasi sangat besar. Oleh sebab itu, versi kami ya, secara kesimpulan, sebetulnya kinerjanya bagus, bagus, eh, karena dia sudah punya bisnis energi hijau, ingin lebih fokus, ingin mengembangkan. Nah, kalau secara valuasi menurut kami standar, tidak begitu mahal banget, tidak begitu murah banget, udah pas price in lah. Kalau prospek menurut kami belum kelihatan ya, karena belum ada aksi-aksi pengumuman aksi korporasi dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara dividen, menurut kami masih oke. Kalau resiko untuk saat ini rendah, ya nggak rendah banget, tapi kenapa saya katakan rendah? Karena udah jeblok. Jadi untuk turun lagi kayaknya sulit. Nah, saham hijau posisinya biasa aja di sini, tidak terlalu mengatakan ini bagus banget. Kenapa? Karena untuk ke depan masih belum ada aksi korporasi, dan jelek banget juga enggak, karena harganya sudah pas dan dividennya kemungkinan masih cukup bisa diandalkan. Jadi seperti itu. Kalau Anda ada pertanyaan atau sanggahan atau kurang detail, sekali lagi kami mohon maaf ya, karena pasca spin off itu betul-betul kita belum tahu murni pendapatan dari Ado sendiri, itu belum kelihatan. Kecuali nanti kuartal 1 itu kita baru bisa menilai. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.